Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi
dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji kekudusan Bapa, pengorbananmu Yesus. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Panggil namanya glory, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu Saudara, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata,
saudara. Kita katakan kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, yes Lord, tiada lagi kata, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Angkat tanganmu, katakan sembah Tuhan, sembah Dia. Oh riara bayara 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 Yuriana bayara bayara nyanyi hosana bagi sang raja, glory haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, glory haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, glory haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, glory, glory, glory. Glory arabatakan arabayara balabayara. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Ayo sembah Tuhan. Yang sudah bisa menyembah dalam bahasa roh, sembah dalam bahasa roh. Uriara labatakan arabayara bayara bayara baba baba. Uriana arabayara baba 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 baba. Uriana arabayara bayara baba bayara baba baba baba. Uriana arabayara baba baba saya undang Ibu Gembala. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory. Sang Raja, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami ada di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan bersama dengan hadirat itu, kami mau menangkap tuntunan Tuhan. Kami mau berada bersama-sama dengan Bapa melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga ke depan kehidupan kami berubah menjadi seperti Kristus.
karakter Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari makin jahat. Dan kita harus radikal bersama dengan Tuhan. Berikan kami pengurapan yang baru pada hari ini. Untuk makin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuntunan-Mu terus yang kami ikuti secara penuh. Terima kasih Bapa untuk setiap kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kami boleh berada di tempat ini bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa pulang berkat Tuhan. Yang siap katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Katakan bersama-sama, Allah dahsyat. Allah dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Shalom. Halo, apa kabar? Sudah bulan apa sekarang? Mei, tanggal 5 ya. Jadi kita sudah 1 triwulan berlalu ya. 4 bulan sudah kita lalui. Nah, mengingat akan tema kita kembali bangkit jadi teranglah. Siapa di antara kita yang merasa 4 bulan ini kita sudah menjadi terang? Sudah ya? Amin. Nah, boleh angkat tangan aja ya. Siapa yang sudah menjadi terang hari-hari ini? Nah, kok banyak yang gak angkat tangan ya? Malu-malu ya. Ya, mari kita teruskan itu ya. Belum diganti, terus menjadi terang. Itu artinya Pak Diko bilang harus menjadi seorang murid. Untuk kita bisa memuridkan orang lain. Ya. Dan kita perlu apa untuk bisa melakukan itu saudara? Tuntunan daripada Tuhan. Dan tuntunan itu kita harus ikuti secara penuh. Bahasa kerennya itu secara radikal. Tidak ada yang dikurangin. Tidak ada pakai kalau. Tapi walaupun. Ikut terus walaupun. Bukan ikut kalau. Itu persyaratan. Ya. Nah, puji Tuhan. Saya mau tanya dulu saudara. Kalau minggu ketiga. Setiap minggu ketiga. Itu ada khotbah Pak Niko. Yang di-upload di YouTube kita. Seberapa banyak di antara saudara yang ikut mendengarkan itu? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedikit sekali ya. Kayaknya lupa apa enggak ngeh. Atau oh enggak udah ibadah. Tapi selalu ada ya diumumkan ya. Setelah jam 12 ini ada video khotbah Pak Niko. Di minggu pertama ini juga ada saudara. Ya. Jadi kita memang diizinkan untuk memuat itu di dalam YouTube kita. Di gereja-gereja, di cabang-cabang. Supaya ibadah kita terus berjalan seperti biasa. Nah, saya mohon dan saya himbau saudara, mari kita ikuti. Tidak harus di hari Minggu. Mungkin tidak di minggu ketiga itu. Saudara bisa hari lain terus ada tuh di YouTube, di GPI, Pondok Gede Plaza. Karena itu tuntunan saudara. Kita punya gembala pembina yang luar biasa. Yang Tuhan berikan tuntunan untuk kita bersama-sama maju. Ya, sudah membayangkan kita setiap bulan sekali kita bertemu di SICC untuk pengarahan daripada Pak Niko itu tidak pernah absen satu kali pun saudara. Selama 36 tahun. Betul Desi? Ya. Selalu ikut sama saya. Kitanya yang absen-absen. Saudara. Tapi acara itu, acara doa pengerja ya MDPJ namanya. Apa itu? Menara Doa Pelayan Jemaat. Itu selalu ada selama 36 tahun. Gak pernah absen. Mungkin tanggalnya diubah di tanggal
akhir mungkin kalau Pak Niko pas pelayanan ke luar negeri. Seperti minggu kemarin kita melihat penghargaan yang beliau terima dari Oral Roberts University sekali lagi, ini yang ketiga kali ya mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ya, punya yang lalu itu dia menjadi apa tuh seperti dekan gitu ya di sana di dalam hal pujian penyembahan, House of Prayer, Tabernacle of David, Tabernacle Daud, pujian penyembahan. Nah kemarin ini tentang Hall of Prophet, sebagai seorang nabi Tuhan yang luar biasa, yang setia, yang konsisten di dalam melayani Tuhan melalui pujian penyembahan, lalu juga kesetiaannya di dalam mengikuti tuntunan Tuhan sampai ada menara doa yang dibangun di Azusa Street, APT. Ya, boleh ditayangkan beberapa foto tadi. Nah, ini Hall of Prophets yang dibuka untuk Pak Niko mendapatkan penghargaan bersama dengan Ibu Hermin, induction ya, suatu seremoni penghargaan buat beliau tanggal 10 April kemarin barusan. Berikutnya, nah ini bersama dengan Bapak Ketua GBI seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Mungkin saudara belum ada yang belum kenal, sebagai orang GBI harus kenal kedua pemimpin kita ini. Ya, ini Bapak Abraham Adi, Rubin Adi Abraham, yang ikut menyertai menyaksikan seremoni itu bersama dengan Pak Niko, adalah pembina kita dalam wadah ada di bawah GBI. Ya, tapi terus bersama-sama mereka mengembangkan visi-visi yang Tuhan sampaikan. Lalu kalau ketua BPD kita Bekasi adalah kemarin yang ibadat yang khotbah di sini, Pak Sahala Nainggolan. Kalau gembala rayon kita, rayon 5, rayon bicara tentang wadah Pak Niko ini punya rayon. Kita ada rayon 5 di Bekasi, itu Bapak Samuel Harnadi. Ya. Nah, kalau gembala saudara di tempat ini, siapa yang belum tahu? Lanjut. Itu para pemimpin, hamba-hamba Tuhan dan para panitia yang mereka kemarin di sana juga menyanyikan lagu Pak Niko yang pertama, ya, soraklah haleluya, itu dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh si bule-bule itu saudara. Ya, menjadi satu hal yang sangat indah bahwa Indonesia boleh memberkati negara barat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Masih ada lagi? Sudah ya? Nah ini pledge-nya itu, apa itu? Seperti bookletnya, buku. Nah kita merasa bersyukur punya gembala pembina yang luar biasa, yang menerima visi dari Tuhan, yang terus menuntun kita sampai pada hari ini. Tidak banyak bikin heboh, ya kan? Tadi tidak semua yang GBI itu seperti itu kan? Itu hanya oknum-oknum tertentu, saudara, yang sering kepleset, sedikit banyak, terlalu banyak ngomong, gitu kan? Tapi kita punya gembala pembina yang luar biasa, kita punya atas lagi Pak Rubin Adi Abraham, juga kemarin ada YouTube-nya menjelaskan tentang Kristen progresif. Saudara bisa lihat aja di YouTube itu. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Saya sendiri juga sedang mendengarkan, sedang belajar banyak. Dengerin itu, yang hal-hal seperti itu yang berbau kita di GBI. Bagaimana nih? Tanggapan GBI tentang itu? Nah ini yang penting saudara. Jadi kita nggak usah dengar dari pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan beri kepada kita. Nah, bulan yang lalu itu saya sangat diberkati dengan tuntunan daripada visi Tuhan melalui Pak Niko tentang taat tuntunan dengan radikal. Di Pondok Gede ini kita 4 bulan pertama ini bicara tentang iman yang radikal, iman yang konsisten. Katakan amin. Saudara ngeh gak kemarin setiap
pembicara-pembicara itu bicara tentang iman, betul? Ya, lanjutannya itu adalah pengharapan. Nah, hari ini Mei kita mulai masuk di dalam pengharapan. Kita punya iman, lalu kita naik kepada pengharapan kita yang pasti dan tentu kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang bangkit daripada kematian dan kembali nanti ke surga yang kita peringati hari Kamis nanti. Itu pasti-pasti saja saudara, karena sudah ada buktinya. Jadi kalau yang bukan berasal dari surga tidak bisa menjanjikan keselamatan buat kita. Nah, karena itu kita bersyukur kita punya juru selamat yang pasti, yang punya surga. Dan kita berhak ikut bersama-sama dengan dia kalau kita percaya dengan radikal. Amin. Nah, itu pengharapan yang radikal. Nah, melalui tuntunan yang ada, kita baru bisa nyampe ke sana. Nah, ketika tuntunan itu kita tidak ikuti dengan penuh, dengan radikal, nanti kita kepleset, tidak akan nyampe. Walaupun siapapun kita, apakah kita seorang pendoa syafaat yang luar biasa, pembicara yang luar biasa, pendoa yang luar biasa, yang membangkitkan orang mati kah? Ya, tidak peduli, itu bisa kepleset saudara. Jadi kemarin juga disinggung Pak Niko tentang 3 jenis keselamatan. Yang pertama adalah yang selamat tapi gosong-gosong, bonyok-bonyok saudara. Artinya nyaris-nyaris tidak selamat. Lalu ada lagi selamat yang full selamat. Artinya itu yang radikal percaya kepada Tuhan penuh, tidak pakai syarat-syarat, dia selamat sempurna. Lalu ada yang ketiga adalah nggak jadi selamat, saudara, karena kepleset tadi itu. Jadi sudah ikut Tuhan lama, sudah melayani bahkan setia, apalagi perpuluhan, tidak hanya 10%, mungkin 30%. Nggak ada yang amin. Serem sekali gitu ya, aminnya ya. 10% aja kalau bisa nawar-nawar gitu kan. Nah, nanti kita akan bicara tentang itu ya. Jadi mari taat secara radikal. Pengkhotbah 7, 16, 17. Come on. Yuk, ayat-ayat pertama ini kita baca bersama-sama dengan suara kuat dan kita minta pengurapan Tuhan supaya kita bisa mengerti dengan baik. Ya, 1, 2, 3. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Stop dulu, kembali ke 16. Jadi ini sepertinya bahasanya agak aneh saudara. Tapi ini muncul ayat ini itu dari Pak Niko, bukan dari saya. Jadi kita meneruskan, makanya saya perlu bicara tentang hal ini karena ternyata di video Pak Niko jarang didengarkan. Oke, karena itu mari saya himbau saudara dengerin, lebih mantep denger langsung sendiri, bukan dari kita-kita ya. Jadi maksudnya apa terlalu saleh, terlalu berhikmat. Jadi kalau dibahasakan sederhana atau lebih tajam lagi ya, sok rohani saudara. Jadi orang kadang-kali, wah ini firman Tuhan, kita harus lakukan. Oke, tapi apakah firman Tuhan itu benar-benar untuk kita atau tidak? Remanya, ya. Contoh-contoh yang mudah. Ketika saudara sakit, 1, 2, 3 hari, tidak sembuh. Tapi tetap terus bertahan untuk tidak ke dokter dan tidak minum obat. Lalu sudah mengatakan Tuhan Yesus penyembuh. Tuhan akan menyembuhkan aku. Terus berjalan terus, di 4, 5, 6 hari tidak sembuh terus. Tidak juga berusaha untuk cari dokter atau pengobatan. Itu mati saudara. Itu katanya, membinasakan dirimu sendiri. Terus berikutnya 17 ya. Ya, jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Jadi kalau kata terlalu itu konotasinya negatif apa positif? Negatif.
Kalau saudara terlalu pintar bisa miring-miring. Betul? Ya. Saudara terlalu kurus bisa kabur. Apalagi sekarang banyak badai-badai seperti itu. Saudara terlalu kaya, positif gak? Kaya tuh sampai yang gak bisa ngitung duitnya saudara. Sampai gak tahu ini mau diapain lagi. Rumah sudah puluhan loh. Lalu akhirnya saking bingungnya bikin yang aneh-aneh saudara. Ya kan, hamba-hamba Tuhan juga gitu. Kan terlalu pinter, jadi dia mencari-cari lain-lain lagi. Yang di luar daripada firman itu. Ditambah-tambah sendiri, direkayasa sendiri. Sampai akhirnya engkau mati sebelum waktumu. Itu ada. Ya, saya juga tahu, sangat tahu seorang yang dekat sekali dengan kita. Akhirnya dia tuh mati sebelum waktunya sebenarnya. Masih muda. Karena apa? Dia sakit, tapi tidak mau membuka diri. Padahal sakitnya itu sebenarnya bukan yang kanker, bukan yang leukemia atau apa. Itu bisa disembuhkan, tapi dia bertahan dengan iman. Dengan iman. Dia lakukan sendiri pengobatan-pengobatan sederhana, ditutup rapat-rapat saudara. Sampai akhirnya dia mati muda. Seperti itu. Kita tidak bicara soal dia masuk surga atau tidak. Memang dia setia sekali. Sangat-sangat fasih berbahasa roh. Ya, melayani Tuhan dengan sangat setia. Nah ini yang disebut ayat ini. Terlalu saleh, terlalu fasik. Akhirnya mati mendahului waktunya. Bisa enggak? Bisa. Karena kita tidak menjaga diri kita saudara. Bisa. Sudah tahu misalnya gula darah tinggi. Makanya terus gula-gula sirup. Teh botol. Tersinggung saya. Sudah mulai bertobat saudara. Tapi saya nggak ada gula walaupun, tapi itu teguran Tuhan. Jadi kita harus mau ditegur. Amin. Ikuti tuntunan Tuhan secara radikal, tapi bukan terlalu berhikmat, terlalu saleh sehingga kita merasakan ini benar, padahal enggak. Contoh lagi dari video Pak Niko itu juga di Korea waktu itu anak-anak muda yang sedang bersemangat tinggi bicara tentang misi tadi. Bagus sekali, saya senang ya diberitakan tentang misi anak-anak muda. Memang ini sudah lama saya memikirkan tentang hal itu. Saudara. Karena ketika muda itu kita punya tenaga yang banyak. Walaupun dana kurang, tapi itu bisa diatur. Yang penting itu hatinya benar-benar Tuhan pasti sediakan dananya. Ya, ketika kau masih kuat sekali, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini anak-anak muda. Nah anak-anak muda itu satu waktu dulu di Korea, mereka pulang dari penginjilan seperti itu, hujan dan banjir, harus melewati sungai yang banjir. Saudara. Untuk muter terlalu jauh, nunggu banjir juga terlalu lama, lalu mereka berpikir, dulu Petrus jalan di atas air. Nah aku mesti bisa nih, ayo kita berdoa, nyebrang ke kali itu. Akhirnya pulang nama saudara. Hanyut. Jangan coba-coba seperti itu. Kenapa Petrus bisa? Karena Tuhan yang bilang. Betul? Di kupingnya, di mukanya dia, turun kamu jalan. Bisa ketika dia mulai melihat angin, badai, dia mulai goncang, tenggelam lagi. Karena itu memang bertentangan dengan hukum alam ini. Oh? Nah, ketika Yesus saja dicobai oleh iblis, habis puasa 40 hari, 40 malam di atas gunung, iblis bilang apa? Terjun kamu. Nanti kan malaikat-malaikat akan diperintahkan, kamu kan anak Allah. Pasti kamu tidak akan mati. Percaya itu Allah bisa melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak taat pada iblis, tapi dia taat kepada Bapaknya. Dan Bapak tidak ngomong apa-apa sama dia. Gitu. Lalu dia bilang, nyah engkau iblis. 3 kali Tuhan Yesus dicobai seperti itu.
Nah mari kita bersama-sama merenungkan kembali bagaimana kita harus melangkah dengan baik dan benar di dalam arti yang radikal itu. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tetapi kita melangkahnya ikuti tuntunannya Tuhan. Taat saja. Di dalam kita beribadah di sini ini di Gereja Betel Indonesia sudah punya aturan-aturan tertentu, saudara. Jangan membuat aturan sendiri atau jangan melenceng-melenceng ikut-ikut yang lain-lain. Ya, yang sekarang lagi marak adalah masalah persepuluhan. Dikatakan bahwa persepuluhan itu masa lalu, perjanjian lama. Yang perjanjian baru sudah nggak kepake lagi. Jadi mulai wah bingung kalau gitu kita persepuluhan enggak ya? Apakah sebutannya persembahan saudara itu? Mau itu persepuluhan, mau itu persembahan sulung, persembahan syukur, persembahan kantong ini tiap minggu. Untuk misi ada, untuk diakonia ada, ya, untuk pembangunan ada. Itu semua dikelola di dalam gereja ini untuk kepentingan-kepentingan sesuai dengan pos-posnya. Mana misinya Pondok Gede? Enggak pernah kirim misi-misi. Siapa bilang? Karena saudara belum tahu. Ya, kita sering membantu misi lewat rayon. Ya, kadang-kali juga kita kirim untuk Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dana untuk pencetakan sekian Alkitab untuk kirim ke daerah-daerah terpencil. Seperti lewat Pak Daniel Panji beberapa saat yang lalu ke Irak, ya dulu pernah kemana tuh, Aceh kemana. Kita kirim yang seperti itu saudara. Jadi tidak harus kirim orang misi menuju ke KKR yang akhirnya ditinggal begitu saja. Nah itulah sebabnya mari kita mau melihat keterangan yang pasti dari Gereja Betel Indonesia tentang persepuluhan yang sekarang lagi orang pada bingung-bingung. Sebelumnya kita baca dulu ayat di Matius 23 ayat 23. Ini yang perjanjian baru. Yang orang bilang perjanjian baru enggak ada ayat tentang persepuluhan. Coba ya. Mari kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu dimulainya saudara. Hati-hati, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, artinya orang-orang yang pintar saudara. Karena terlalu pintar itu tadi sehingga melenceng-melenceng. Ya, jadi yang itu sudah dilakukan dengan baik, oke. Yang lain jangan diabaikan. Dan juga ditandai, dicatat bahwa ketika saudara sudah memberi dengan baik, persepuluhan apapun, ya, udah jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh dari tabut Allah. Artinya dari firman Allah, dari kehadiran Allah. Artinya kadang-kali orang begini, aku sudah memberi persepuluhan. Kenapa masalah masih ada? Kenapa anakku masih sakit? Kenapa suamiku masih selingkuh? Nah itulah saudara, kenapa tidak menerima berkat yang Tuhan janjikan? Karena ketika kita setia melakukan yang A, tidak melakukan yang B. Halo? Amin. Ketika kita persepuluhan tidak hanya cukup itu saja. Seluruh kehidupan kita harus totally radikal melakukan apa yang Tuhan minta. Sudah perpuluhan? Oke. Sudah pelayanan? Oke. Sudah setia berjemaat? Oke. Apakah masih menyimpan dendam? Apakah masih gampang tersinggung? Apakah masih selingkuh-selingkuh? Karena selingkuh itu enggak terang-terangan, tersembunyi. Tapi hari-hari ini cepat kita beberesan. Saya percaya di sini enggak ada. Kalaupun ada juga pasti sudah berlalu. Enggak ada yang amin. Tuhan yang tahu itu. Ya, apapun yang terjadi
Jangan sembunyi-sembunyikan lagi. Karena ini hari-hari di mana Tuhan akan bukakan itu semua. Kalau kita dibukakan oleh Tuhan lebih malu, saudara. Lebih malu. Ya, masalah-masalah apa lagi yang tidak oke di hadapan Tuhan. Nanti kita akan baca bagaimana syarat persembahan persepuluhan itu. Tuhan tidak terima uang-uang yang tidak oke. Uang-uang yang hasilnya hasil dari hal-hal yang tidak benar. Apa misalnya contohnya? Jual narkoba, ya kan? Judi, gitu kan? Ya kan ini, ayo kita berjudi nanti kalau menang kita pakai buat pembangunan gereja Tuhan. Amin. Amin semuanya, saudara. Itu Tuhan tidak terima yang seperti itu. Ingat kemarin tuh Yudas, ya, 30 keping perangnya dikembalikan loh. Hasil jual Yesus, saudara. Coba bayangkan, hasil jual Yesus. Karena dia merasa bersalah dikembalikan, dibuang tuh sama imam-imam. Ini uang darah. Ya, jadi mari kita taati aturan tuntunan dengan radikal. Jangan setengah-setengah. Jangan kalau saya lagi cukup uangnya saya persembahan. Kalau enggak ya nanti dulu, hitung-hitung dulu. Kalau saya lagi santai, tidak ada acara lain, saya ibadah. Kalau enggak ya nanti dulu Tuhan. Minggunya kan masih banyak. Dari tahun ke tahun masih tetap ada hari Minggu. Siapa tahu besok Tuhan datang. Kita enggak tahu loh. Amin. Ya, itu radikal namanya gitu. Dahulukan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, kadang kita memberi itu harus motonya begini, saudara. Apa yang kita punya ini semua adalah berkat dari. Nah, kalau kita mengembalikan itu sebagai persembahan apapun namanya, itu harus dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Bukan dengan keterpaksaan karena diharuskan oleh gereja lah, oleh siapalah. Ya jangan mau kalau diharuskan seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah salah di dalam menentukan untuk kita memberi. Amin. Ini harus tahu, kita memberikannya itu harus dengan hati yang cinta Tuhan. Sebab Tuhan mencintai kita duluan dengan memberkati kita. Tapi saya masih pas-pasan atau bahkan kadang-kali kurang, yaitu urusan hatimu sama Tuhan. Kita enggak memaksakan. Kalau iman saudara ukurannya masih, aku belum cukup Tuhan jadi enggak ngasih perpuluhan, terserah Anda. Tapi ada juga yang radikal, walaupun ini kurang, pas-pasan aku percaya dengan imanku bahwa Tuhan didahulukan. Yang menjadi haknya Tuhan, aku ambil dulu kasih Tuhan. Nanti habis bulan cukup tuh. Mereka punya kesaksian seperti itu. Jadi sesuai dengan iman kita masing-masing dan pengharapan kita. Yuk mari kita tayangkan apa tentang persepuluhan menurut GBI. Nanti saya minta tolong Ibu Desi akan membacakan dengan suara keras. Ya. Gereja-gereja Pentakosta dan karismatik menempatkan persembahan sebagai bagian integral yang sangat penting dalam pelayanan gerejawinya, khususnya dalam pemberian persepuluhan. Alkitab menyebutkan persepuluhan atau persepuluh dalam 30 ayat lebih. Penyebutan ini cukup dominan sehingga perlu mendapat perhatian dan kajian agar didapat pemahaman dan sikap yang tepat mengenai persembahan persepuluhan ini. Dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama ditekankan secara praktikal. Persembahan persepuluhan bukanlah satu-satunya praktik persembahan yang dituntut kepada kaum Israel. Selain itu ada persembahan sulung, persembahan syukur dan lain-lain. Persembahan persepuluhan tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa hasil tanaman, ternak ataupun barang. 1. GBI memandang persembahan persepuluhan sebagai salah satu bentuk ungkapan kasih kepada Allah dan penata layanan gerejawi. Oleh karenanya gereja GBI mengajar
mengajarkan pentingnya persembahan persepuluhan dengan maksud tetap memandang penting penyerahan total kehidupan. 2, GBI percaya bahwa seluruh harta bahkan hidup kita 100% bukan hanya 10% adalah milik Allah. Oleh karena itu GBI tidak menekankan akurasi nominal dalam jumlah pemberian persembahan persepuluhan. GBI merekomendasikan 10% adalah jumlah minimal dalam wujud pengabdian keuangan dan hidup kita kepada Tuhan. 3, GBI mempercayai dan mempraktekkan persembahan persepuluhan baik dalam konteks gereja lokal maupun dalam konteks sinode GBI. 4, GBI memandang persepuluhan bukanlah hak milik gembala jemaat semata, tetapi dimaksudkan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang diatur oleh ADART GBI. 5, GBI memandang persepuluhan harus dari sumber penghasilan yang sah, oleh karenanya GBI menolak menerima persembahan persepuluhan dari sumber yang melanggar hukum. Keterkaitannya dengan kepejabatan. 1, GBI melarang pejabatnya mengajarkan tentang persembahan persepuluhan di luar ketentuan teologis dan implikasi pelayanan pastoral di atas. Misalnya mengaitkan persepuluhan dengan keselamatan, mengintimidasi jemaat dengan mengatakan bahwa orang yang tidak mengembalikan persepuluhan akan dikutuk Allah. 2, GBI merekomendasikan gembala jemaat melakukan penata layanan yang baik dalam pengelolaan persembahan persepuluhan, termasuk menerapkan transparansi keuangan, setidaknya terhadap pengurus inti khususnya bagian keuangan. 3, GBI melarang pejabatnya menerima persembahan persepuluhan dari sumber yang melanggar hukum. Oke, itulah penjelasan. Saya kira sudah cukup jelas sekali sehingga saudara boleh memutuskan sendiri-sendiri bagaimana baiknya ya menurut iman dan hati saudara. Oke, supaya enak gitu ya, memberi harus dengan kasih, dengan tulus, dan kita dari pihak gereja di bawah Pak Niko ini perpuluhan itu semua tidak dipegang oleh gembala, tetapi ada bagian keuangan yang mengaturnya sesuai dengan ADART yang ada. Ya, jadi saudara yang ingin tahu tentang itu, ngapain sih nih uangnya gitu, boleh tanya dengan bendahara kita. Cuman hati-hati karena firman Tuhan nanti yang kita baca, tuntunan ini jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya, artinya jangan terlalu banyak masuk ke dalam bagian yang kita tidak perlu harusnya. Ya, mari kita lanjut untuk memasuki pintu-pintu yang dibukakan Tuhan ke depan. Tuhan janji toh bahwa pintu-pintu baru akan dibukakan. Tetapi syaratnya adalah ikuti tuntunan ini, taat secara radikal. Jangan sedikit-sedikit excuse. Maafin Tuhan, aku nggak bisa nih bulan ini. Maafin Tuhan, aku nggak ibadah nih hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu tidak radikal artinya. Berikan hari, waktu, apapun yang sudah memang jatahnya Tuhan, jangan dikotak-katik. Kalau hari Minggu memang hari ibadah, jangan dikotak-katik. Saudara boleh rubah. Ibadah 1 atau 2 atau 3 nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kalau tidak tergeletak kayak Pak Niko, jangan sampai kita absen dari ibadah atau dari pelayanan-pelayanan kita. Itu, ya. Yuk kita akan masuk baca ayat-ayat tuntunannya. Ini juga yang disampaikan Pak Niko kemarin. Ya, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Ini cukup panjang, kita akan baca bergantian dengan suara yang kuat dan minta Roh Kudus menjelaskan kepada saudara. Ini syaratnya supaya kita mendapat tuntunan dan masuk di dalam jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan buat kita. Ya, 1, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. 2, mungkin Bensi bisa ikut bareng-bareng membaca dengan jemaat ya. Ayat 2, 1, 2, 3. Bukan menjalani seluruh perkemahan.
Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, harus bawa itu. Jalan itu belum pernah kamu lalui. Artinya ada jalan-jalan yang spesial baru yang Tuhan bukakan. Makanya harus perlu tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Ya, visi-visi Tuhan kita ikuti. Jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Pas gitu. Bagian kita di mana ini? Ya. Oke, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, satu yang harus dilakukan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itu pertama. Terus 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, taat ya. Terus 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku Allah mulai membesarkan namamu. Mu-nya itu Yosua, yaitu kita semua hari-hari ini. Di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau, saudara semuanya. Amin. Terus. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Tetap berdiri, jangan melangkah dulu, taat ya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Singkatnya itu adalah simbol-simbol musuh-musuh kita yang akan dihalau oleh Tuhan. Siapa musuh-musuh kita hari-hari ini? Apakah itu kemiskinan? Apakah itu percekcokan dalam rumah tangga? Apakah itu sakit penyakit? Tuhan janji disingkirkan ketika kita taat kepadanya. Ya. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ya, 17 bersama-sama. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Kalau saudara percaya engkau akan menghadapi pintu-pintu terbuka
tanah-tanah yang dikeringkan oleh Tuhan untuk kita lalui, kita jalani untuk memperoleh hal-hal baru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi jangan ikut sono, ya, bimbang ragu sebentar ini pindah sono. Tidak bertumbuh saudara kita. Ya, jadi kita harus menjadi murid dan kita harus memuridkan, terus bertumbuh menjadi tumbuhan yang sehat, yang mengeluarkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, jangan takut musuh-musuh apapun, dengan harapan kita yang penuh kepada Tuhan, dengan tuntunan daripada firman Tuhan tabut Allah, kita akan menang dan terus menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, lakukan apa yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Jangan ada di zona abu-abu, saudara. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Karena abu-abu ini nggak tahu. Orang yang bingung, orang yang bimbang itu abu-abu adanya. Ya, mari terus jelas kita fanatik bersama dengan firman Tuhan. Radikal artinya itu total. Tidak terpengaruh kiri dan kanan. Perbanyak lagi terus ibadah membaca firman Tuhan dan berdoa. Supaya iman kita kokoh kuat di era yang agak bingung ini. Supaya kita tidak bingung. Ya. Kalau engkau ikuti tuntunan ini tidak menjadi bingung lagi. Jalankan aja apa yang Tuhan sudah berikan. Terutama juga melalui gembala pembina kita yang Tuhan berikan kesempurnaan di dalam visi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menyertai terus. Amin. Siap diberkati Tuhan. Siap menjalani tuntunan Tuhan. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuki perjamuan kudus pada hari ini. Siapkanlah hati saudara. Jadilah kudus. Kuduskanlah dirimu tadi. Ya, Yosua 3 ayat 5 tadi. Kudus ini penting saudara. Apa yang masih saudara lakukan yang orang lain tidak tahu. Apakah saudara masih suka nampar siapapun? Mungkin saudara masih suka menahan uang orang lain. Orang-orang yang dipercayakan saudara kepada saudara sebagai karyawan atau mungkin ART tidak dibayar dengan alasan saya simpan supaya nggak habis. Tapi ketika dia perlu tidak diberi juga. Atau satu hal ini masih menjadi orang yang mengambil riba. Tahu riba? Apa itu namanya? Rentenir bahasa kerennya. Ambil riba, ambil bunga yang terlalu besar dari orang yang membutuhkan. Ya, dengan dia menyita hak-hak orang itu. Kalau nggak bisa bayar, ditahan semuanya, diambil apa aja yang ada. Itu jahat saudara di mata Tuhan. Engkau terus bereskan ini supaya jalan-jalan yang baru itu Tuhan bukakan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan.
Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hadirat suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hadirat suci. Di hadirat suci. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ada di dalam hati kami. Dan kami mau menguduskan hidup kami terus. Percaya tuntunan-Mu dengan radikal. Ada harapan di dalam Tuhan. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kuduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang kami tidak bisa balas. Biarlah hati kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga berkat-berkat itu turun atas kami. Kesembuhan, pemulihan, berkat materi, semangat yang baru daripada Tuhan turun atas kami semua. Makasih Tuhan, terima kasih. Apakah saudara semua sudah punya roti dan anggur? Kalau yang belum bisa angkat tangan supaya dilayani. Sudah ambil ya di bawah ya. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat anggur ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Yesus, makasih. Makasih, Yesus. Makasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat
terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Hari ini kami tidak mau pulang percuma, tapi kami pasti membawa pulang perubahan-perubahan dalam hidup kami. Kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Pemulihan-pemulihan dalam hidup kami. Dan pasti berkat-Mu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di kayu salib yang sungguh-sungguh membuat kami menjadi pemenang, menjadi terang bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat kemenangan-kemenangan atas kita. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah. Dan kemenangan-kemenangan turun atas-Mu. Mari kita pulang dengan membawa berkat-Nya. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang melimpah. Anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Dan terus kita makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.